Selamat pagi. Adik-adik yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah? Sudah mandi kan semuanya? Menggunakan baju yang rapi. Nah, Alkitabnya sudah disiapkan. Oke, sudah. Dan siapkan juga uang persembahannya. Adik-adik, hari ini ibadah online sekolah minggu kita bersama dengan Kakak Yuni ditemani dengan Kakak Sisi. Selamat pagi Kakak Sisi. Selamat pagi. Ya, kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita kembali lagi boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, saat ini sebelum kita mulai ibadah kita akan belajar lagu terlebih dahulu. Karena lagu ini memiliki gerakan, ya. Atau mungkin adik-adik yang ada di rumah sudah tahu dengan lagu ini. Kalau yang sudah tahu, ayo kita gerakan bersama, dan kalau belum ikuti gerakan kakak, ya. Jadi tangannya betapa dalamnya, ya, betapa dalamnya kasih setiamu. Terus putar, betapa besarnya kebaikanmu, ya. Jadi betapa besarnya, putar, kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu. Putar lagi. Setelah itu, indahnya oh Yesus Tuhanku, ya. Jadi mudah ya. Kita akan belajar bersama-sama, ya. Kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besar kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ya, sudah tahu kan semua lagunya? Nah, ayo mari kita bersama-sama berdiri, ya. Nah, kita ulangi lagi lagu ini, ya. Karena kita sudah belajar dan kita sudah tahu, kita kasih keras suaranya, ya. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besar kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Iya, silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih
karena Tuhan sudah menolong kami anak-anak-Mu untuk boleh melaksanakan sekolah minggu online. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan hadir bersama dengan kami walau dari rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik tahu tidak? Sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ada yang tahu Paskah itu hari apa ya? Ada yang tahu? Ya, Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus harus menderita, harus mati di kayu salib. Ya, semua itu Tuhan Yesus lakukan karena Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus sayang sama kakak Yuni, Tuhan Yesus sayang sama kakak Sisi, Tuhan Yesus sayang sama adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus sayang semua orang. Nah, sebentar lagi kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Diana. Ya, nanti kakak Diana akan menceritakan tentang kasihnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus disalib, ya. Nah, sebelum kita dengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan dulu lagu Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-43. Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-43. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikunya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat,
akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan ini tidak pantas dihukum mati. Saya akan menghajar dia dan melepaskannya. Engkau harus membebaskan seorang tahanan pada hari raya ini. Bebaskanlah Barabas bagi kami. Yes. Dan enyahkanlah orang ini. Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Kamu, cambuk dia! Apalagi yang kau tunggu, Pilatus? Ia adalah Yesus. Tinggalkan dia. Dia adalah Mesias. Sudah, stop! Ia tidak melakukan apa-apa. Suruh dia berdiri. Tetapi mereka berteriak dengan suara keras agar Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus dan menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Sebaliknya, ia membebaskan Barabas yang dipenjarakan karena pemberontakan dan pembunuhan. Minggir! Minggir! Beri jalan! Ayo, mundur! Minggir! Ayo! Mundur! Beri jalan! Minggir! Mundur! Minggir! Ayo! Minggir! Kamu! Mundur! Ayo! Ayo bangkit! Berdiri! Ayo! Kau, siapa namamu? Simon dari Kirene. Bantu dia. Putuskan talinya. Ayo! Ayo cepat! Ayo cepat! Beri jalan! Ayo! Ayo cepat! Cepat! Kami menangisi Engkau, Tuhan. Minum ini, minum. Minumlah, Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku,
Tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Sebab jika orang bisa berbuat demikian dengan kayu hidup, apalagi terhadap kayu kering. Allah menolong engkau. Kami berdoa untukmu, Tuhan. Ayo cepat. Ayo, berjalan. Ayo cepat. Cepat. Ayo cepat. Terus. Ayo cepat. Cepat. Ayo maju terus. Giliran kau. Ayo cepat. Ampuni mereka, Bapa. Mereka tak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah ia selamatkan dirinya. Ya, jika kau Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Tunjukkan salah satu mujizatmu. Yesus disalibkan di antara dua penjahat, seperti yang dinubuatkan para nabi ratusan tahun sebelumnya. Inilah jubah yang ajaib. Sini, ayo. Jangan dibagi-bagi. Kita undi. Aku mengusulkan kita undi saja. Baik. Wah, kau yang menang. Akan kau apakan jubah itu? Di atas kepalanya tertulis,
inilah raja orang Yahudi. Selamatkan dirimu jika engkau raja orang Yahudi. Bukankah engkau Mesias? Selamatkan dirimu dan kami. Apa kau tidak takut kepada Allah? Ia menerima hukuman yang sama dengan kau, tetapi ia tidak bersalah. Ingatlah aku, Yesus, apabila kau datang sebagai Raja. Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab dan video singkat yang bisa kita saksikan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Yesus disalibkan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang masih ingat cerita firman minggu lalu? Siapa nama orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah dan menyerahkan Tuhan Yesus ke orang banyak? Tadi di awal-awal video juga ada. Kalau yang menonton, yang menyimak dan mendengarkan firman Tuhan dari tadi pasti tahu. Ya benar, namanya Pilatus. Pilatus ini takut dengan orang banyak. Akhirnya dia menyerahkan Tuhan Yesus ke orang banyak dan menghukumnya. Nah, di dalam video yang kita lihat tadi bersama-sama, kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu disiksa, dicambuk, dipukul sampai bajunya tercabik-cabik. Nah, di dalam perjalanan menuju ke Bukit Golgota, Tuhan Yesus juga disuruh memikul kayu salibnya sendiri. Di dalam perjalanan ke Bukit Golgota tadi, Tuhan Yesus sudah tertatih-tatih, sudah kelelahan, sudah kesakitan, didorong-dorong lagi. Prajurit menyuruh satu orang yang namanya Simon dari Kirene untuk menggantikan Tuhan Yesus memikul kayu salibnya naik ke Bukit Golgota. Nah, di tengah perjalanan ke Bukit Golgota, di situ juga tadi kita melihat di dalam video bahwa ada beberapa perempuan yang menangisi Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan menangisi aku. Nah, Tuhan Yesus tidak mau melihat kita bersedih, melihat kita menangis. Nah, sesampainya di atas Bukit Golgota, Tuhan Yesus dipaku kaki dan tangannya untuk menebus dosa-dosanya kita. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Di samping kiri kanan Tuhan Yesus juga ada dua orang penjahat. Nah, setelah Tuhan Yesus disalib, kakinya, tangannya dipaku, Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus menerima menanggung penderitaan
Karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Kalau kita di posisinya Tuhan Yesus, pasti kita tidak sanggup. Baru dipukul sedikit kita sudah menangis. Baru disuntik sedikit kita sudah menangis. Nah, Tuhan Yesus dipaku tangannya dengan paku besar, tapi Tuhan Yesus tidak membalas. Tuhan Yesus, seperti yang kita lihat di video, Tuhan Yesus hanya mendoakan, dan di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus hanya mendoakan mereka. Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa, sungguh luar biasa. Kasih Tuhan kepada orang-orang jahat sungguh luar biasa. Dia tidak marah, tetapi dia minta pengampunan kepada Tuhan. Dia mendoakan orang-orang yang jahat biar dia mendapat pengampunan dari Tuhan. Nah, kedua penjahat di samping kiri kanan Tuhan Yesus juga pun mengatakan, "Jika engkau Mesias, selamatkanlah dirimu." Tetapi penjahat yang satu di sebelahnya mengatakan, tidak sepantasnya kita mengatakan seperti itu. Kita memang pantas untuk mendapat hukuman seperti ini karena kita sudah bersalah. Tetapi Tuhan tidak bersalah, tetapi Dia bersedia menanggung penderitaan di atas kayu salib, memikul kayu salib, dipaku untuk menyelamatkan kita semua manusia yang berdosa. Luar biasa, kita mempunyai Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, yang rela berkorban, rela memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya kita. Mari anak-anakku sekalian, mulai saat ini kita belajar, kita berusaha mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan cara kita rajin beribadah, rajin berdoa, kita mengasihi siapapun yang ada di dekatnya kita, baik itu temannya kita, orang tuanya kita, sahabatnya kita, tetangganya kita, semuanya harus disayang. Karena Tuhan Yesus pun sudah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengasihi siapapun yang ada di dekatnya kita, baik dia orang jahat, orang baik. Kita belajar mengasihi, mengampuni. Kita belajar teladan dari Tuhan Yesus. Mari kita semua berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita, dan sambil memberikan persembahan kita menyanyikan lagu God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Ia baik buat saya. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu mengasihi-Mu, untuk selalu berbuat baik seturut dengan kehendak-Mu. Karena Tuhan,
begitu sangat mengasihi kami, sehingga Tuhan Yesus rela berkorban, dipaku di kayu salib untuk menebus dosa kami umat manusia. Ya Tuhan, berkati pula kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berikanlah hamba-Mu selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam tugas setiap hari, dan di dalam pelayanan ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan anak-anak sekolah minggu kami di dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dan di dalam bangku sekolah. Tolong Tuhan berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, sehingga anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami ini boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan, mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga anak kami ini cepat pulih, cepat sembuh, dan di minggu akan datang mereka boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama dengan kami, walaupun secara online. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak sekolah minggu kami yang mungkin pada saat ini ada yang berulang tahun. Tolong Tuhan berkati mereka. Kami bersyukur, kami bersuka cita buat pertambahan usia yang anak-anak kami boleh rasakan. Kami serahkan seluruh kehidupan anak kami setahun yang akan datang ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan kedua orang tua kami, orang tua anak sekolah minggu kami. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan. Berkati mereka di dalam pekerjaan dan di dalam tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh kakak pengasuh kami di Gereja Pauk Jemaat Laharoi. Berkati mereka ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawab setiap hari, dan di dalam pelayanan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta kami beserta Bapak Ibu Majelis. Berkati Ibu Pendeta kami, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam rumah tangganya ya Tuhan. Begitu pula dengan Bapak Ibu Majelis, berkati mereka juga ya Tuhan. Berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan setiap hari, di dalam keluarga, dan di dalam pelayanannya di Gereja Pauk Jemaat Laharoi. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Berkatilah Tuhan Bapak Presiden kami, sehingga Bapak Presiden selalu sehat, selalu kuat di dalam memimpin, mengarahkan, dan mengayomi kami, masyarakat Indonesia, sehingga kami semua boleh hidup rukun dan damai satu sama lain. Ya Tuhan, kami juga mendoakan tenaga kesehatan, tim medis, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya Tuhan. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam tanggung jawabnya ya Tuhan. Kiranya masa pandemi virus corona segera berlalu, dan kami semuanya boleh bersyukur, boleh bersuka cita buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu juga kami sudah membawa persembahan kami. Tolong Tuhan berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu di dalam pelayanan pelebaran firman di hari-hari yang akan datang. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampunkanlah salah dan dosa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini, maka kita akan menghafal ayat hafalan terlebih dahulu. Ya.
siapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Kita buka Lukas. Kita buka Lukas pasal 23. Lukas pasal 23, dan kita akan menghafal ayatnya yang ke-34 ya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita ulang sama-sama ya. Lukas pasal 23 ayat 34 yang berbunyi, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gampang kan? Ya, jadi adik-adik Alkitabnya ditandai ya, nanti dihafalkan. Kemudian mungkin kalau ada yang sudah hafal bisa kirim videonya ya. Ya, bisa kirim videonya ke grup sekolah minggu ya, grup WA sekolah minggu. Bagi adik-adik yang belum tergabung di dalam WA grup sekolah minggu, nanti bisa WA ke kakak ya. Nomornya kakak bisa dilihat ya. Nanti kakak tambahkan di grup sekolah minggu. Jadi nanti bagi adik-adik yang menghafal nanti akan mendapatkan bintang ya. Jadi dihafal ya. Dan waktu pengiriman akan ayat hafalan ini kakak tunggu ya sampai jam 12 siang. Oke? Ya. Mari adik-adik kita bersama-sama berdiri. Ya, adik-adik, mari saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menyanyikan lagu Hidupku Bukannya Aku Lagi. Ya, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Ia mau menyelamatkan kita. Nah, tugas kita sebagai anak-anaknya, kita pun harus hidup bagi Tuhan. Ya, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk adik-adik. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.